Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 53 dengan anggota saya sendiri Agus Setiawan dan rekan saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Erlangga. Nah, di sini kami akan memaparkan laporan modul 1 kami yaitu dengan judul Analisis Sistem Antrian Kendaraan Bermotor pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum SPBU di Surabaya. Nah, ini untuk penulisnya yaitu ada saya sendiri Agus Setiawan dan rekan saya Muhammad Dafa Erlangga, dan untuk aslabnya yaitu Mbak Anugrah Intan Puspitasari. Nah, selanjutnya abstrak. Adapun abstraknya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana mengoperasikan aplikasi Arena untuk mengetahui sistem simulasi Arena. Penelitian ini berfokus pada proses memverifikasi dan memvalidasi simulasi antrian pada saya yang merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan. Metode yang digunakan dalam simulasi antrian pengisian bahan bakar adalah simulasi dinamis dengan mengaplikasikan program Arena dengan menginputkan data aktivitas yang terjadi pada simulasi antrian pengisian bahan bakar. Dengan output simulasi yang diperoleh adalah tidak adanya antrian pada pengisian bahan bakar umum yang dapat diketahui dilihat dari output Arena yang menunjukkan angka 1 pada setiap aktivitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dapat diterima karena nilai 0 berada di antara rentang μ1 dan μ2, sehingga dapat dikatakan valid yaitu dengan nilai negatif 219,204 kurang dari μ1 min μ2 kurang dari 232,914, sehingga model simulasi menggunakan aplikasi Arena ini dapat diterapkan di lapangan karena hasil verifikasi dan validasi yang diperoleh. Selanjutnya yaitu untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Seiring kemajuan zaman sektor industri, salah satu sektor otomotif yang mengalami perkembangan besar terutama dengan lahirnya inovasi dan teknologi baru yang diterapkan dalam praktik bisnis otomotif yang telah menuntut pengusaha untuk mencari peluang perkembangan pasar yang dinamis. Nah, di masa sekarang ini jumlah produksi kendaraan semakin meningkat yang disebabkan oleh tingginya jumlah permintaan kendaraan setiap tahun. Semakin bertambahnya jumlah pemakai kendaraan, maka kebutuhan pengguna kendaraan untuk bahan bakar secara otomatis akan mengalami peningkatan. Hal ini karena hampir semua lapisan masyarakat membutuhkan kendaraan sebagai sarana transportasi produktif, efektif, dan efisien saat berangkat kerja atau aktivitas sehari-hari. Nah, selanjutnya ini ada pengertian dari Pertamina. Pertamina yaitu merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki badan usaha milik negara yang mendirikan stasiun pengisian bakar. Selanjutnya yaitu pengertian dari antrian. Nah, sebuah antrian terjadi karena permintaan konsumen terhadap pelayan melampaui dari kemampuan dan jumlah fasilitas pelayanannya, sehingga mengakibatkan konsumen harus menunggu dan tidak bisa mendapatkan layanan karena kesibukan aktivitas petugasnya. Antrian terjadi di beberapa tempat yang banyak dibutuhkan oleh konsumen seperti stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah, selanjutnya ada pengertian dari model. Model merupakan bagian dari suatu sistem nyata dan dalam melakukan pemodelan dibutuhkan pengetahuan mengenai sistem yang akan dimodelkan dan kemampuan pemodel dalam mengoperasikan software yang digunakan. Nah, model bertujuan untuk menunjukkan bagaimana suatu operasi bekerja dan merangsang untuk berpikir bagaimana untuk meningkatkan atau memperbaikinya. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari simulasi. Simulasi sendiri merupakan imitasi atau tiruan dari suatu operasi pada proses dunia nyata atau sistem kerja. Simulasi dapat digunakan untuk beberapa tujuan seperti mempelajari dan bereksperimen dengan interaksi internal pada sistem atau subsistem yang kompleks. Nah, selanjutnya terdapat berbagai macam bagian pada model simulasi. Yang pertama ada entitas, yang kedua ada atribut, yang ketiga ada variabel, yang keempat ada resource, yang kelima ada antrian, yang keenam ada event, dan yang terakhir ada simulasi clock. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari validasi. Validasi merupakan proses penentuan apakah model sebagai konseptualisasi dan merupakan representasi yang akurat dari sistem nyata, dan validasi juga dapat diartikan sebagai penentu apakah model
virtual simulasi dan representasi akurat dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Nah, selanjutnya yaitu ACD atau Activity Cycle Diagram. Merupakan bahasa grafik atau gambar yang memodelkan sistem dengan menunjukkan hubungan interaksi antar elemen dengan perubahan secara diskrit terhadap waktu. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari arena. Arena merupakan kombinasi antara kemudahan pemakaian yang dimiliki high-level program dan fleksibilitas atau kelenturan yang menjadi general purpose simulation language di mana pengguna dapat membangun model, template, bahkan membuat sendiri modul jika diperlukan dengan menggunakan bantuan program. Nah, yang terakhir, dengan demikian, simulasi arena dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem antrian pelayanan pelanggan yang terjadi pada stasiun bahan bakar umum di Surabaya dan menggambarkan bagaimana keadaan antrian yang terjadi. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai metodologi penelitian. Software simulasi arena merupakan alat yang fleksibel dalam analisis untuk membuat model simulasi secara akurat dan merepresentasikan secara virtual banyak sistem. Data yang telah dikumpulkan akan diolah menggunakan software arena untuk menanggulangi antrian yang terjadi sehingga memperoleh tingkat kepuasan yang optimal dari konsumen. Nah, selanjutnya ini ada tahap pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan data sekunder dengan menggunakan data yang telah ditentukan menggunakan studi pustaka untuk mencari teori yang relevan terhadap penelitian yang dilaksanakan. Data yang dibutuhkan di sini ada 7. Yang pertama ada kendaraan datang, yang kedua ada kendaraan menunggu, yang ketiga yaitu konsumen memilih bahan bakar, yang keempat yaitu pengoperasian mesin, yang kelima yaitu pengisian bahan bakar, yang keenam yaitu waktu pembayaran konsumen, dan yang terakhir yaitu petugas kosong. Nah, berikut ini data aktivitas produksi. Terdapat 7 aktivitas dan 10 pengukuran. Nah, untuk aktivitas pertama yaitu kendaraan datang, memperoleh rata-rata 4,3. Yang kedua ada kendaraan menunggu, rata-ratanya 9,6. Yang ketiga ada konsumen memilih bahan bakar dengan rata-rata 3,5. Yang keempat yaitu pengoperasian mesin dengan rata-rata 4. Yang kelima yaitu pengisian bakar dengan rata-rata 5,1. Yang keenam yaitu pembayaran dengan rata-rata 9,3. Dan yang terakhir yaitu petugas menunggu dengan rata-rata 4,1. Nah, untuk pengukuran pertamanya ini totalnya ada 34. Untuk pengukuran kedua yaitu 26. Pengukuran ketiga yaitu 45. Pengukuran kelima yaitu 23. Pengukuran keenam yaitu 25. Pengukuran ketujuh 30. Pengukuran ke-8 44. Pengukuran ke-9 28. Dan pengukuran ke-10 yaitu 27. Nah, selanjutnya yaitu ada activity cycle diagram. Nah, yang pertama ini ada datang, lalu wait atau menunggu, kemudian dilanjutkan kendaraan menunggu, lalu wait lagi. Nah, dilanjutkan konsumen memilih bahan bakar. Nah, kemudian wait lagi atau menunggu, dilanjutkan lagi pengoperasian mesin, lalu wait lagi, dilanjutkan pengisian bahan bakar, lalu wait lagi, dilanjutkan pembayaran, lalu wait lagi, dilanjutkan petugas menunggu, lalu wait lagi, dan yang terakhir selesai. Nah, selanjutnya ini ada tahap pengolahan data. Berikut adalah langkah penyelesaian simulasi antrian pengisian bahan bakar umum di SPBU Surabaya yang digambarkan dengan flowchart diagram. Yang pertama ini ada mulai, terus bawahnya ada studi pustaka, rumusan masalah, dan studi lapangan. Nah, selanjutnya ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada pengumpulan data. Nah, di dalam pengumpulan data ini terdapat 7 aktivitas seperti yang di atas tadi, yaitu ada kendaraan datang, kendaraan menunggu, konsumen memilih bahan bakar, pengoperasian mesin, pengisian bahan bakar, pembayaran, tugas menunggu, dan selanjutnya yaitu pengelolaan data. Nah, pengelolaan data di sini menggunakan software arena, dilanjutkan dengan verifikasi, dilanjutkan lagi dengan validasi, dilanjutkan lagi hasil dan pembahasan, dilanjutkan lagi kesimpulan dan saran, dan selesai.
Nah, untuk penjelasan dari langkah-langkah atau pengolahan data menggunakan flowchart, yang pertama ini ada survei lapangan. Nah, survei lapangan sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata objek yang diteliti. Yang kedua yaitu studi pustaka. Studi pustaka merupakan tahap pencarian referensi, baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Yang ketiga ada penetapan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Perumusan masalah diberikan agar permasalahan tidak melebar terlalu jauh. Setelah itu, batasan masalah dilanjutkan dengan perumusan tujuan penelitian agar tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan dan manfaat yang didapat dari penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan data sekunder di mana terdapat 7 data yang dikumpulkan, yakni data waktu kendaraan datang, data waktu kendaraan menunggu, data waktu konsumen memilih bahan bakar, data waktu mengoperasikan mesin SPBU, data waktu pengisian bahan bakar, data waktu pembayaran, dan data waktu petugas menunggu. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pada tahap ini, pengolahan data mentah untuk menjadi informasi atau pengetahuan. Adapun proses pengolahan data pada penelitian ini adalah dengan mengelola data simulasi antrian menggunakan software Arena hingga mendapatkan data yang valid. Yang keenam ada verifikasi dan validasi. Verifikasi dan validasi data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu masalah, khususnya yang berhubungan dengan penelitian. Pada tahap ini dilakukan analisis data yang diolah pada software Arena untuk mengetahui hasil simulasi antrian pengisian SPBU. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam sebuah laporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Di dalam hasil dan pembahasan disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan dan saran berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usul atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian atau kemungkinan penelitian selanjutnya. Pengolahan data selesai dengan hasil yang akurat. Baik, langkah selanjutnya adalah kita mencatat waktu pengukuran untuk tiap-tiap aktivitas dalam antrian pengisian bahan bakar umum di SPBU. Untuk yang pertama yaitu aktivitas kendaraan data, kita catat waktunya 5, 3, 7, 8, 2, 2, 4, 6, 3, dan 3. Kemudian kita save. Kita save di lab system. Kemudian kita buat file baru, yaitu antrian SPBU. Kita buat di sini antrian data 1. Save. Kemudian kita catat aktivitas yang kedua yaitu 10, 7, 16, 19, 5, 3, 8, 13, 7, dan 8. Kemudian kita save lagi di folder yang sama, yaitu 2. Setelah itu kita catat lagi untuk aktivitas yang ketiga, 4, 2, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 2, 2. Kemudian kita save lagi. 3. Nah, lakukan pencatatan aktivitas ini sebanyak aktivitas yang ada. Kemudian kita buka aplikasi Arena. Oke, kemudian langkah pertama kita buat dulu dari basic process di sini, yaitu simbol create di sini. Oke, setelah itu kita
buat assign di sini. Setelah itu kita ke advance process, transfer, kita pilih stasiun pertama di sini yaitu stasiun pengantrian. Setelah itu kita buat proses yang pertama. Setelah itu, karena kita akan berpindah ke stasiun dari stasiun 1 ke stasiun 2, maka dihubungkan dengan rute. Setelah itu, kita buat stasiun kedua. Stasiun kedua ini yaitu stasiun pengisian bahan bakar yang terdiri dari 5 proses. Proses yang pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat, proses kelima, dan proses keenam. Setelah itu kita pilih assign lagi, kemudian kita pilih record, kemudian dispose. Nah, kemudian untuk create ini adalah ketika kendaraan datang. Satu unitnya. Oke. Setelah itu untuk assign di sini kita atur entity type-nya yaitu 1 dan entity picture-nya di sini adalah truck. Oke. Untuk entity type-nya yaitu di sini adalah kendaraan 1. Oke, tekan oke. Di station 1 kita edit di sini station 1 yaitu pengisi stasiun antrian SPBU. Dan oke, kemudian untuk proses pertama yaitu konsumen menunggu beberapa menit. Oke, rute satunya kita rute 1, stasiun name-nya kita ubah ke stasiun 2. Oke. Kemudian stasiun 2 di sini itu pengisian bahan bakar umum. Oke, proses kedua yaitu konsumen memilih bahan bakar umum. Dan proses ketiga adalah pengoperasian mesin oleh operator. Dan proses keempat adalah pengisian bahan bakar umum. Dan proses kelima adalah proses pembayaran. Proses keenam adalah petugas kosong. Oke. Kemudian untuk persen di sini kita pilih. Oke, kemudian di sini adalah kita add entity picture-nya adalah pan. Oke, kemudian oke. Setelah itu recordnya di sini add total. Oke. Dispose-nya di sini adalah kendaraan keluar.
Oke, setelah diberi nama dan diatur, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan data yang telah kita buat di Notepad sebelumnya. Kita tools, kemudian input analyzer, kita file, new, kita data file use existing. Kemudian kita buka file yang telah kita buat sebelumnya. Dan satu untuk data yang pertama. Kemudian kita klik fit, kita pilih fit all. Setelah itu untuk ekspresinya di sini kita copy, kita kopas ke sini. Ke proses pertama. Sorry. Ya. Lepaskan dulu di sini. Nanti. Oke. Kemudian kita lakukan lagi. Kata kedua. Fit all. Dan kita copy. Kita ke sini. Proses kedua. Kita ubah delay type-nya XP. Ini 2 minutes. Kita kopas. Dan kita lakukan lagi. Dan kita fit all. Dan kita kopas lagi. Sampai sini. Piro mau 5. Kita all. Kita kopas. 5 berarti di sini. Dan yang terakhir, pilih datanya. 6, all, pas, sini. Oke. Kita cek lagi. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita run. Kita setup terlebih dahulu. Nah, untuk di sini langkah selanjutnya adalah untuk number of replication-nya kita atur 10. Astagfirullah. Atau 10, kemudian untuk project parameternya kita centang semua. Sebelumnya kita ubah. Dan untuk reportnya di sini default reportnya adalah Siman. Oke.
Setelah itu kita pilih run, kemudian go. Nah, ketika telah muncul seperti ini, maka kita pencet yes. Maka berikut adalah hasil output dari simulasi antrian pengisian bahan bakar umum di SPBU di Surabaya. Nah, berikut adalah data yang akan kita masukkan ke dalam tabel, yaitu replication ended at time. Di sini ada replikasi yang pertama, kemudian di sini ada untuk replikasi kedua. Setelah itu, berikut ada replikasi ketiga, kemudian replikasi keempat, replikasi kelima, replikasi keenam, replikasi ketujuh, replikasi ke-8, replikasi ke-9, dan replikasi ke-10. Nah, berikut adalah output dari arena dari simulasi antrian SPBU di Surabaya menggunakan aplikasi Arena. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu verifikasi dan validasi, yang data di sini didapatkan dari output simulasi antrian di SPBU menggunakan software Arena. Untuk replikasi yang pertama didapatkan output di arenanya dengan jam yaitu 0,3688666 yang kemudian dikonversi ke dalam menit sehingga didapatkan hasil 22,1316396. Kemudian untuk replikasi kedua didapatkan output arena dengan versi jam sebesar 0,61086921 yang dikonversi ke dalam menit yaitu 36,6521526. Kemudian untuk replikasi ketiga didapatkan output dari arena sebesar 0,42753392 yang dikonversi ke dalam menit didapatkan hasil 25,6520352. Baik, untuk replikasi keempat didapatkan output dari arena sebesar 0,78433154 yang dikonversi ke dalam menit yaitu 47,0598924. Kemudian replikasi kelima didapatkan output dari arena sebesar 0,66420251 yang dikonversi ke dalam menit sebesar 39,85215506. Kemudian replikasi ke-6 didapatkan output dari arena sebesar 0,590785575 yang dikonversi ke dalam menit yaitu 35,447145. Kemudian replikasi ke-7 didapatkan output dari arena sebesar 0,707626279 yang dikonversi ke dalam menit yaitu 42,4357674. Kemudian replikasi ke-8 didapatkan output arena sebesar 0,50770713 yang dikonversi ke dalam menit yaitu 30,4624278. Kemudian replikasi ke-9 didapatkan output dari arena sebesar 0,62969873 yang dikonversi ke dalam menit yaitu 37,7819238. Kemudian replikasi ke-10 didapatkan output yaitu 0,41078022 yang dikonversi ke dalam menit yaitu 24,64683132. Dengan rata-rata output dari arena dengan perhitungan jam yaitu 0,570203246. Kemudian konversi rata-rata menitnya yaitu 34,21219476. Kemudian untuk standar deviasi total waktu jamnya yaitu 0,137155232. Kemudian untuk standar deviasi menitnya yaitu 7,807012659.
Kemudian untuk variansi total waktu jamnya yaitu 0,018811558. Kemudian untuk variansi konversi menitnya yaitu 67,7216074. Dengan perhitungan sebagai berikut, untuk N atau jumlah pengukurannya sebanyak 10 kali, kemudian N dikurangi 1 didapatkan hasil 9N. Kemudian untuk confidence levelnya yaitu 95%. Kemudian untuk menghitung A yaitu dengan cara 1 dikurangi 95% sehingga didapatkan 5%. Kemudian diubah ke desimal sehingga didapatkan 0,05. Kemudian ZA per 2 maka didapatkan dari tabel yaitu sama dengan 1,96. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung half width dengan rumus sebagai berikut. Dengan perkalian dari 2,26 dikali dengan standar deviasi yaitu 0,137155232 dibagi dengan akar N yaitu akar 10. Kemudian untuk half width ini didapatkan hasil sebesar 0,098021,381. Kemudian untuk hasil beta sendiri di sini sama dengan hasil dari half width yaitu 0,098021,381. Kemudian untuk penghitungan N aksen di sini menggunakan perhitungan dengan rumus sebagai berikut. Dengan perkalian 1,96 dikali 0,137155232 dibagi dengan betanya yaitu 0,098021,381 sehingga didapatkan N aksennya adalah 2,742506,289 yang kemudian dibulatkan menjadi 3. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Selanjutnya adalah tabel total waktu pengukuran. Yang di sini adalah menggunakan 3 replikasi, maka pengisian bahan bakar umum yang di sini digunakan adalah pengisian bahan bakar umum dari 1 hingga 3 dan total waktu dari 1 hingga 3. Nah, untuk pengisian bahan bakar umum ke 1 didapatkan total waktu pengukuran sebanyak 34 menit. Kemudian yang kedua yaitu 26 menit. Kemudian yang ketiga yaitu 45 menit. Kemudian tabel selanjutnya adalah hasil output simulasi, yaitu pengisian bahan bakar umum replikasi 1 hingga 3 dan total waktu pengukuran per menitnya dari 1 sampai 3. Untuk pengisian bahan bakar umum yang pertama yaitu total waktu pengukurannya yaitu 22,1316396 menit. Kemudian yang kedua yaitu 36,6521526 menit. Kemudian yang tiga yaitu 25,6520352 menit. Nah, karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Well Confidence Interval, di mana HA0 dibagi μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0, dapat dikatakan valid jika 0 berada pada rentang μ1 hingga μ2. Kemudian H1, di mana μ1 hingga μ2 tidak sama dengan 0, maka dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 hingga μ2. Nah, kemudian masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi. Nah, jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Kemudian variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Kemudian berikut ini penentuan validasi dengan perhitungan Well Confidence Interval, yaitu dapat dilihat dari tabel 3.4, yaitu perbandingan output real system dan arena. Pada tabel ini dapat kita lihat replikasi 1 hingga 3, kemudian ada data rata-rata, standar deviasi, variasi, N, dan juga N-1. Untuk replikasi di sini menggunakan 3 replikasi, kemudian rata-rata dari replikasi di sini didapatkan 35, kemudian standar deviasi dari replikasi didapatkan nilai 9,539392014. Kemudian untuk variansinya yaitu 91, kemudian untuk N-nya sebanyak 3, kemudian N dikurangi 1 sama dengan 2. Dengan data dari tabel di atas, kemudian dapat dihitung dengan perhitungan di bawah ini. Nah, dengan H0
mu1 hingga mu2 sama dengan 0, kemudian H1 mu1 hingga mu2 tidak sama dengan 0, dengan alfa sama dengan 0,05, maka didapatkan dari tabel distribusi bahwa P min 1 kali alfa per 2 sama dengan 4,302. Ini didapatkan dari tabel T. Kemudian dihitung menggunakan rumus HW sama dengan Tn min 1 dikali alfa per 2 dikali S dibagi dengan akar N. Kemudian dimasukkan angkanya 4,3027 dikali dengan 91 dibagi dengan akar 3. Kemudian didapatkan nilai HW yaitu 226,0590153. Kemudian dibulatkan menjadi 226. Sehingga confidence intervalnya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi HW lebih kecil sama dengan mu1 hingga mu2 lebih kecil sama dengan HW ditambah HW. Kemudian 6,855 dikurangi 226 lebih kecil sama dengan mu1 min mu2 lebih kecil sama dengan 6,855 ditambah 226. Dengan hasil min 219,204 lebih kecil sama dengan mu1 hingga mu2 dikurangi mu2 lebih kecil sama dengan 232,914. Kemudian dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa mu 219,204 lebih kecil sama dengan mu1 min mu2 lebih kecil sama dengan 232,914. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Karena nilai 0 berada di dalam pada rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan yaitu valid. Selanjutnya adalah output simulasi. Kemudian dapat diketahui dari output simulasi di sini yaitu untuk treat diisi dengan kendaraan datang, kemudian assign, setelah itu stasiun pertama yaitu waktu antrian dengan proses pertama di mana kendaraan menunggu. Setelah itu dihubungkan dengan rute. Setelah itu lanjut ke stasiun 2 di mana ada 5 proses di sini yaitu proses kemudian untuk stasiun 2 yaitu stasiun pengisian. Di sini terdapat 5 proses yaitu proses pertama di mana konsumen memilih bahan bakar, kemudian pengoperasian mesin SPBU, kemudian pengisian bahan bakar, kemudian proses pembayaran, setelah itu petugas menunggu. Kemudian di sini diberi assign lagi, setelah itu diberi record, dan kemudian didispose kendaraan keluar. Nah, kemudian untuk analisa output dari simulasi menggunakan aplikasi Arena dapat dilihat di sini, yaitu dari hasil output Arena yang didapat, maka diketahui bahwa hasil yang diketahui dari replication ended yang muncul dari satuan hours adalah replikasi 1 selama 0,36886066 yang kemudian dikonversi ke dalam jam yaitu 22,1316395, replikasi 2 selama 0,61086921 yang kemudian dikonversi ke dalam jam yaitu 36,6521526. Replikasi ketiga selama 0,427533392 yang kemudian dikonversi ke dalam jam yaitu 25,6520352. Replikasi 4 selama 0,78433154 yang kemudian dikonversi ke dalam jam yaitu 47,05989924. Replikasi 5 selama 0,6642021 yang kemudian dikonversi ke dalam jam yaitu 39,8521506. Replikasi 6 selama 0,9078575 yang kemudian dikonversi ke dalam jam yaitu 35,447145. Replikasi 7 selama 0,707262279 yang kemudian dikonversi ke dalam jam yaitu 42,4357674. Replikasi 8 selama 0,5007707113 yang kemudian dikonversi ke dalam jam yaitu 30,4624 replikasi 9 selama 0,62969873 yang kemudian dikonversi ke dalam jam yaitu 37,7819238 dan replikasi 10 selama 0,41078022 yang kemudian dikonversi ke dalam jam yaitu 24,64683132. Kemudian dari simulasi model di Arena juga diperoleh kendaraan datang adalah 1,
kendaraan menunggu 1, konsumen memilih bahan bakar 1, pengoperasian mesin SPBU 1, pengisian bahan bakar 1, pembayaran 1, dan petugas menunggu juga 1. Dengan demikian, H0 dapat diterima karena nilai 0 berada di antara rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan valid, yaitu min 209,204 lebih kecil sama dengan mu1 min mu2, lebih kecil sama dengan 232,914. Selanjutnya bab 4 yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah hasil output dari software Arena dapat diketahui bahwa tidak terdapat antrian pada aktivitas pengisian bahan bakar umum di SPBU Surabaya. Hal ini dapat diketahui dari hasil output Arena yang menunjukkan angka 1 pada tiap aktivitas atau prosesnya. Kemudian, hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi Arena yang telah dibuat, di mana H0 dapat diterima karena nilai 0 berada di antara rentang mu1 hingga mu2, sehingga dapat dikatakan valid, yaitu negatif 219,204 kurang dari mu1 hingga mu2 kurang dari 232,914, sehingga model simulasi ini menggunakan aplikasi Arena dapat diterapkan di lapangan karena hasil verifikasi dan validasi yang diperoleh. Sebaiknya, ke depannya dalam penelitian, menggunakan software Arena ini menggunakan pencatat waktu yang lebih relatif agar hasil yang diperoleh maksimal. Nah, demikian pemaparan mengenai modul 1 tentang Arena. Sekian dari kami kelompok 53. Bila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.